Halo teman-teman semua, kembali lagi bareng aku Pat Oliver. Jadi di video kali ini aku bakal ngebahas tentang Undip atau Ujian Mandiri Universitas Diponegoro. Sesuai dengan requestan kalian, aku udah kumpulin beberapa pertanyaan tentang Ujian Mandiri Undip yang kalian banyak pertanyain dan udah aku kumpulin dan akan ku jawab sepengetahuan aku tentang Undip itu sendiri. Nah, tapi sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa juga guys untuk selalu mensupport channel aku dengan cara klik tombol like, komen, dan juga subscribe di tombol bawah sini, dan share juga video ini ke teman-teman semua agar mereka bisa mendapatkan informasi terakurat dan terbaik, khususnya cuma ada di channel ini doang. Oke guys, nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke pembahasan yang pertama. Oke teman-teman, jadi untuk kalian yang belum tahu, Undip ini sudah dibuka dari tanggal 21 April kemarin sampai tanggal 20 Juli 2020. Wow, keren banget nggak sih? Dan yang perlu kalian ketahui bahwa pengumumannya akan di-launch pada tanggal 30 Juli 2020. Semoga aja nggak ada perubahan jadwal yang terjadi lagi ya guys. Nah, oke teman-teman, sebelum aku menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman tanyakan dan sudah aku kumpulkan, aku juga pengen memberikan informasi. Nah, yang pertama itu ada persyaratan wajib yang minimal kalian harus penuhi. Ada 3 poin penting yang menurut aku kalian perlu ketahui. Yang pertama, Undip ini dapat diikuti oleh kalian semua yang sudah lulus SMA dan sederajat mulai dari angkatan 2018, 2019, dan juga 2020, atau bisa kita katakan 3 tahun terakhir. Syarat yang kedua, kalian itu harus memenuhi syarat-syarat dari masing-masing program studi itu sendiri. Untuk lengkapnya kalian dapat mengeceknya di umundip.ac.id. Maksudnya itu seperti apa? Contohnya ketika kalian anak SMA IPS tapi kalian tidak boleh mendaftar di jurusan kedokteran ataupun fakultas kedokteran. Begitupun sebaliknya ketika kalian asalnya dari SMK sosial, kalian mungkin belum bisa mendaftar di beberapa jurusan yang ada di fakultas teknik seperti itu. Kalian bisa cek lengkapnya di umundip.ac.id dan kalian lihat persyaratan-persyaratan masing-masing program studi. Dan persyaratan terakhir yang wajib kalian penuhi adalah usia maksimal yang diperbolehkan untuk mendaftar di ujian ini adalah usia maksimal berusia 22 tahun. Jadi buat teman-teman yang usianya lebih dari 22 tahun, kalian belum bisa untuk mengikuti ujian mandiri ini. Nah, tadi itu kita udah bahas 3 poin utama syarat-syarat untuk dapat mendaftar di Undip ini. Langsung aja kita ke pendaftaran. Nah, Undip ini terbagi menjadi 2 golongan, yaitu ujian Saintek Soshum dan juga campuran. Nah, kalau kalian ikuti Saintek dan Soshum, kalian cukup membayar Rp300.000. Dan ketika kalian mengikuti ujian campuran, kalian harus membayar sebesar Rp500.000. Mungkin cukup mahal ya, atau cukup murah. Kalian bisa komen di kolom komentar bawah. Nah, dan yang terakhir kita bakal jawab beberapa pertanyaan yang udah aku kumpulin dari teman-teman semua yang udah nanya-nanya aku, ataupun pokoknya pertanyaan-pertanyaan umum yang mungkin aku bisa jawab untuk memberikan informasi kepada kalian tentang Undip. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, Kak, standar nilai dong. Oke, yang pertama, standar nilai. Jadi, Undip tidak pernah melaunching standar nilai untuk SBMPTN ataupun nilai rapot yang benar-benar resmi menjadi indikator kelulusan seorang calon mahasiswa baru. Jadi, benar-benar tidak ada standar nilai untuk ujian ini. Nah, kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Kak, SPI bisa dicicil nggak? Nah, kalau di sini SPI itu tidak dapat dicicil, jadi kalian cuma bisa membayarnya 1 kali saat kalian pengen daftar ulang nanti. Nah, terus nih, Kak, jalur mandiri bisa pakai KIP nggak? Nah, kalau jalur mandiri Undip kali ini bisa menggunakan KIP, nanti ada jalurnya. Dan kalian pokoknya pemegang kartu Indonesia Pintar, kalian bisa menggunakannya untuk mendaftar di jalur mandiri Undip. Terus, Kak, kalau diterima UM di Undip terus keterima kampus lain boleh nggak? Boleh banget.
buat kalian semua yang keterima di UM kampus manapun, Undip dan kampus-kampus lainnya, kalian juga tetap boleh mendaftar dan juga pokoknya boleh lah, kalau kalian keterima boleh mendaftar juga. Terus nih, kalau dari jalur mandiri bisa banding UKT nggak nanti? Nah, ini dari pengalaman teman-temanku dan yang aku tahu juga, kalau di Undip itu kalian walaupun dari jalur mandiri boleh banding UKT, tetapi kalian boleh banding UKT ketika kalian sudah menjadi mahasiswa Undip minimal semester 1 ataupun semester 2. Jadi kalian tuh minimal harus masuk ke Undip dulu, baru nanti kalian bisa mengajukan proses banding UKT yang akan terlaksana di semester genap kalau nggak salah. Itu nanti kalian bisa mengajukannya. Tapi untuk awalnya ini kalian harus mengikuti UKT awal yang kalian terima saat kalian menjadi mahasiswa baru. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Ikut UM udah pasti keterima, Kak? Ya pasti belum keterima lah, karena ketika kalian pengen mendaftar sesuatu, kalian pasti harus mengikuti proses seleksinya dahulu. Terus kalau kalian udah mengikuti seleksinya, baru kalian bisa dinyatakan lolos menjadi seorang mahasiswa baru. Jadi kalau kalian ikut UM Undip belum tentu diterima ya. Kita ke pertanyaan berikutnya aja. Kak, untuk yang lintas jurusan dari IPA ke IPS peluangnya gimana, Kak? Untuk yang anak-anak IPA ke IPS peluangnya sebenarnya sama aja. Kalian sama-sama memiliki peluang untuk lolos. Tetapi nanti memang Undip yang akan meranking sendiri dan melihat nilai-nilai kalian. Tapi sepengetahuan aku juga mungkin memang lebih diprioritaskan anak IPS di Soshum, tetapi tidak menutup kemungkinan ketika kalian anak IPA mendaftar di IPS kalian juga bisa lolos. Terus aspek apa aja yang menjadi pertimbangan dalam UM Undip? Nah, Undip sudah memberikan informasi secara detail bahwa aspek penilaian dari UM Undip 2020 itu sendiri yaitu melalui raport dan juga prestasi kalian. Jadi kalian kan akan melampirkan portofolio raport kalian dan juga kalian akan mensubmit seperti sertifikat sebagai poin tambah dari proses seleksi itu sendiri. Jadi ada dua faktor utama yang menjadi indikator pertimbangan kalian untuk bisa lulus di UM Undip ini. Nah, terus ada yang nanya lagi nih, Kak, mau tanya, kalau saya ingin lintas jurusan dari IPA, daftarnya di Soshum atau campuran? Kalau kalian anak IPA, kalau kalian anak IPA, kalian itu bisa daftarnya di Soshum ataupun di campuran. Tapi bedanya, kalau kalian anak IPA pengen bener-bener jurusannya dua-duanya IPS, ya kalian pilih Soshum. Tapi ketika kalian salah satunya ada IPA dan IPS, kalian pilih campuran. Nah, sebagai informasi juga nih, di UM Undip ini sendiri, kalian bisa memilih hingga maksimal 2 program studi. Kita lanjut lagi, berapa banyak daya tampung untuk hukum di ujian mandiri Undip? Untuk daya tampung sendiri, tiap jurusan pasti berbeda-beda, dan aku juga nggak tahu detailnya berapa. Kalian bisa cek sendiri di umundip.ac.id, karena di situ tertera jelas untuk daya tampung dari masing-masing program studi. Bener nggak sih kalau ambil UM, UKT-nya dipukul rata jadi golongan 8? Nah, ini juga nih yang lagi viral-viralnya kalau UKT Undip. Jadi, kalau kalian ikut UM dan kalian lolos, kalian pasti akan mendapatkan golongan tertinggi ataupun golongan 8. Sekedar informasi bahwa Universitas Diponegoro untuk tahun ajaran 2020 sudah menerapkan golongan baru, yaitu golongan 8. Dari sebelumnya hanya ada golongan 7. Jadi kalau kalian lolos di UM Undip, kalian akan langsung otomatis kena golongan tertinggi, yaitu golongan 8, teman-teman. Nah, terus ada yang nanya lagi nih, SPI itu apakah? Tolong bantu dijawab ya. Jadi SPI itu aku kurang tahu kepanjangannya apa. Sepertinya apa ya? SPI sumbangan apa gitu. Pokoknya itu setipe dengan uang pangkal, uang pertama yang akan kalian bayarkan ke Undip, dan itu cuma dibayarkan 1 kali saat kalian menjadi mahasiswa baru. Nah, terus ada lagi nih, jika belum memiliki KTP, identitas diri bagian nomor KTP diisi apa ya? Nah, jadi saat kalian daftar di UM Undip, kalian kan akan disuruh isi nomor KTP. Nah, kalian bisa, kalau kalian belum punya KTP, kalian dapat mengisinya dengan nomor
NIK yang tertera dalam kartu keluarga kalian. Begitu teman-teman. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. UKT golongan 8 itu kisaran berapa ya untuk rumpun teknik? Nah, jadi karena ini UKT golongan 8 ini merupakan UKT terbaru dari tahun-tahun sebelumnya dan baru ada di tahun 2020 ini. Jadi UKT 8 di tiap jurusan maupun di tiap fakultas itu berbeda-beda. Kalau yang aku tahu sendiri, kalau nggak salah UKT golongan 8 untuk fakultas teknik itu berkisar di antara 9,5 juta. Dan sepengetahuan aku juga, UKT tertinggi itu ada di fakultas kedokteran, khususnya di jurusan kedokteran. Dan UKT yang kisarannya cukup rendah itu, paling rendah itu ada di fakultas ilmu budaya. Kalian bisa cek sendiri di websitenya. Terus nih, ada beberapa pertanyaan lagi ya. Ada 3 pertanyaan lagi. Kalau misal keterima, apakah pada hari H pengumuman langsung daftar ulang atau ada batas waktunya? Jadi, ketika kalian dinyatakan lolos di sistem ataupun di website, diterima menjadi mahasiswa Undip melalui jalur ujian mandiri, kalian tidak langsung daftar ulang, tetapi nanti ada proses dan juga jadwal yang akan diberikan untuk calon-calon mahasiswa baru lewat jalur UM. Jadi, kalian gak langsung daftar saat itu, tapi ntar ada waktu yang akan diberikan lagi. Nah, terus nih, kalau dari jurusan IPA terus pilih soshum semua, tidak campuran, boleh enggak? Nah iya, jadi walaupun kalian anak IPA dan kalian pengen daftar di jurusan yang ada di rumpun soshum semua, itu boleh banget. Jadi kalian nggak perlu ikut campuran semua. Kalau kalian pengen nge-mix antara soshum dan juga saintek, baru kalian masuknya di ujian campuran. Dan mungkin ini terakhir sih, Kak, aku cocoknya masuk kemana ya? Kalian cocoknya masuk kemana ya? Aku juga kurang tahu sih. Yang paling penting kalian tuh cocok banget untuk jadi mahasiswa baru Undip sebagai calon Diponegoro Muda. Asik. Oke teman-teman, mungkin itu aja sih beberapa pertanyaan yang paling sering kalian tanyain ke aku dan juga bisa aku bantu jawab sepengetahuan aku tentang UM Undip ini sendiri. Dan buat teman-teman yang mungkin yang masih punya beberapa pertanyaan lainnya ataupun pengen tanya-tanya kampus ataupun jurusan-jurusan atau nanya apapun lah, kalian juga bisa tanya di kolom komentar yang bawah sini, atau kalian juga bisa DM aku melalui Instagram yaitu @patutoliver. Di situ aku akan jawab sebisaku, secepat aku juga ngeresponnya gimana. Dan semoga video ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian sering tanyakan, yang kalian masih bingungkan. Semoga video ini bermanfaat, semoga video ini bisa membantu kalian juga agar bisa lolos di UM Undip khususnya dan menjadi Diponegoro Muda berikutnya. Oke guys, mungkin segitu aja video yang bisa aku sampaikan. Jangan lupa untuk terus support channel aku dengan cara klik tombol like, komen, dan juga subscribe di tombol kanan bawah sini, dan share juga video ini ke semua teman-teman kalian. Oke guys, terima kasih sudah tonton video ini dari awal sampai akhirnya. Sampai jumpa dengan aku Patoliver. See you in next video and bye bye. Oke, subscribe sekarang juga. Subscribe. I'm an icon, man. My girl about a 10. I should fuck her in a Benz.